terjadilah gerakan yang tak terkendali. Rubah Undang-Undang Dasar 45 sampai total tinggal sampulnya. Isinya sudah dirubah, tinggal sampulnya. Menjadi seperti hari ini. Kemudian dalam hari ini ada cita-cita generasi emas tahun 45. Mungkinkah tercapai? Ya, kalau ditanya mungkinkah, ya bisa mungkin, bisa tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, mengapa? Karena Indonesia ada dalam kondisi darurat pendidikan dan darurat pangan. Mau diakui atau mau tidak, begitu kenyataannya. Hari ini, pendidikan rata-rata bangsa Indonesia baru SMP. Kemudian nilai daripada ranking daripada pendidikan di Indonesia 54 daripada 77. Jauh sekali. Maka kita katakan darurat pendidikan. Pangan, sekalipun ada bansos yang dilempar-lempar oleh presidennya ketika itu, namun darurat pangan. Bansos selesai, semua berbicara import berapa ribu ton, berapa juta ton. Itu potret hari ini. Maka bangsa Indonesia ini harus punya potret pendidikan ke depan. Harus bertanya, kalau hari ini 60% pendidikan bangsa Indonesia rata-rata itu SMP, tahun 45 berapa rata-rata bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia ini akan punya kemajuan kalau anak bangsanya sudah rata-rata 90% tamatan sekolah menengah atas. Tidak usah ada aliyah, tidak usah ini, menengah atas saja. Bisa dicapai apa tidak? Dibuat roadmap untuk mencapai. Itu pendidikan. Kemudian bangsa Indonesia ini yang kedua, karena perkaranya atau persoalannya itu di pangan, harus menjadi lumbung pangan dunia, bukan Indonesia. Gimana roadmap-nya? Dua ini yang kita bahas. Tadi itu pembukaan. Kalau pembukaan Ibnu Khaldun itu banyak sekali. Ujungnya hadza wallahu yar'ana walhamdulillahi rabbil alamin itu. Kalau pembukaannya 7 jilid. Kalau yang tebal-tebal itu. Maka dinamakan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Itulah bukunya, namanya pembukaan. Kita lanjutkan. Bagaimana bangsa Indonesia untuk mencapai itu yang minimal rata-rata penduduk Indonesia ini tamatan SMA. Saya memberikan gambaran sedikit. Pada waktu Az-Zaitun berdiri, terus menampilkan moto pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian, saya baru melihat di kampus ini yang bekerja ketika itu 3.000 orang yang mengerjakan simultan dan cepat. Ketika itu rata-rata tamatan SD. Dan sangat banyak yang nol pendidikan, tapi bisa bekerja saja. Maka digariskan, oleh saya menggariskan, anak yang kerja atau orang yang kerja di kampus ini sebagai karyawan pendidikan harus tamat SMA. Berapa lama? 10 tahun. Maka diadakan gerakan yang namanya kelas dewasa. Alhamdulillah setelah 12 tahun alias 10 tahun lebih ke 15, semua sudah terbebas. Semua berpendidikan SMA. Masuk dalam kelas dewasa yang kemudian ikut program kejar-kejaran itu. Kemudian setelah sampai kepada umurnya yang 25 ini,
sudah yang tamatan SMA. SMA itu paket berapa itu? Paket C sudah lebih daripada 25% S1. Kemudian ada beberapa sudah mencapai S2. Kemudian dalam proses S3 dari nol. Mengapa? Ditarget dan dibuat roadmap yang jelas. Ada nggak contoh? Abdul Latif. Berdiri coba Abdul Latif. Oh, nggak datang. Biasanya datang itu untuk contoh. Gitu. Dari SD ditanya, mana ijazahmu? Saya sudah tamat Pak Syekh. Ketika itu kerja bagian pembangunan. Mana ijazahmu? Belum diambil. Jangan-jangan nggak tamat, ambil. Pergi ke Boyolali ditunjukkan. Kok baru? Mungkin baru dibuat Syekh. Nyogok tidak kamu? Enggak, saya sekolah beneran. Gitu. Oke, masuk. Sekarang mau menyelesaikan S3. Artinya, di kampus ini harus sesuai dengan pusat pendidikan. Jangan pernah mendidik, tapi dasar pendidikannya hanya SGB. Apa itu SGB? Dulu, zaman saya sekolah dasar tahun 55 itu, ada guru saya itu SGB. Sekolah guru bantu. 3 tahun sekolah, dari tamatan SD, ngajar. Kemudian, yang lebih tinggi lagi SGA. Kemudian dihapus, tinggal ada SGA dan PGA. Kemudian dihapus, sekarang tidak ada. Entah tamatan apa yang jadi guru itu. Ya, kita lanjutkan. Jadi bangsa ini harus punya ke depan cita-cita minimal SMA. Kalau sudah minimal SMA, perguruan tingginya akan terus naik. Gimana caranya? Kalau dengan cara yang hari ini tidak akan bisa. Mengapa? Pendidikan tidak efektif, tidak efisien. Mengapa? Tersebar di seluruh Nusantara yang begini banyaknya. Pulaunya banyak, penduduknya banyak. Bagaimana mengkoordinasikannya? Tidak bisa. Tahun 45 hanya kenangan, tercapai tahun 45. Tapi pendidikannya dipertanyakan. Bisa naik apa tidak dari ranking 54. Menjadi ranking, ya paling tidak 10 besar. Saudara, maka kita harus membuat. Negara ini harus membuat. Dimulai dari Pak Prabowo. Dulu Pak Harto dari SD, dengan SD Impres, sekarang pendidikan terintegrasi dan terpusat. Indonesia mempunyai 500 daerah. Jangan banyak-banyak sekolah. Dirikan kampus, 500 kampus. Kampusnya 1000, pendukungnya 2000. 3000 hektar. Kali 500, 1,5 juta hektar. Indonesia punya. Masukkan anak didik ini menjadi wajib belajar. Dari 1 sampai 5 itu SD, jangan masuk kampus dulu. Nanti kalau sudah 5, 6 sampai kelas 12 masuk dalam kampus. Ditambah 3 tahun. Apa yang diberikan? Kurikulum itu gampang dibuat. Asal tempatnya jelas. Hari ini ganti menteri, ganti kurikulum, apapun namanya, tapi capaiannya tidak ada. Mengapa? Disangkanya pendidikan itu kurikulum. Kurikulum itu penting nggak penting. Kalau gurunya hebat, membuat kurikulum sendiri. Jadi kurikulum ada, guru yang menyampaikan ada, kemudian metodenya jelas. Maka di dalam kampus itu
diciptakan pendidikan vokasional yang diperlukan oleh negara. Negara memerlukan apa? Yang jelas negara memerlukan pangan. Beberapa bulan yang lalu kita mendengar tatkala membuka food estate ada, kalau nggak salah Pak, jenderal juga itu, Luhut kalau nggak salah ini. Kita datangkan petani-petani dari China. Nggak mau pulang itu. Penduduk Indonesia tambah banyak lagi. Mestinya dari pendidikan yang melaksanakan pertanian itu. Vokasional pendidikan bidang pertanian. Itu bisa dibuat kalau dalam kampus seperti ini. Yang luasnya 1.000 hektar. Kemudian lengkapnya 2.000 hektar. Sebab pendidikan yang seperti itu akan efektif, akan efisien. Sekarang coba bayangkan, anak bangun pagi, sekolahnya jauh, naik mobil umum, kemudian macet, belum sarapan, masuk kelas, gurunya terlambat, anak murid lari mencari makanan, tidak efektif. Tidak efisien, lebih mahal biayanya itu. Kalau sudah dalam kampus semua ini wajib belajar, nanti polisinya tidak hanya bekerja di pinggir jalan sambil nilang, tidak. Yang ditilang itu orang tua yang tidak mau menyekolahkan anak. Mengapa? Karena sudah wajib belajar. Sering kalau disampaikan seperti ini, oh enggak ada uang. Uang banyak. Tersebar di mana-mana uang Indonesia ini. Karena kaya raya. Pak Prabowo selalu mengatakan Indonesia kaya raya. Mari kekayaan ini kita fokuskan kepada pendidikan, dibentuklah konsentrasi pendidikan atau integrasi pendidikan di kampus yang terintegrasi. Hanya ada 500 tempat pendidikan. Bagaimana dengan swasta yang seperti Al-Zaitun? Jangan dipikir. Andainya tidak dikasih biaya juga bisa hidup. Dikasih biaya, nanti dikatakan money laundry, dan lain-lain. Karena sudah mapan, sudah mandiri, dana pendidikannya direbut oleh Bareskrim bermiliar-miliar, ratusan miliar. Nah, kenapa? Mandiri. 29 Desember tahun 24 itu dicanangkan dana pendidikan Al-Zaitun itu cuma 1 triliun. Dirampok pula sekarang. Diinginkan supaya Al-Zaitun ini tidak bergerak. Namun karena kita bangsa yang bergerak, bangsa Indonesia bergerak, jalan terus. Mengapa? Pangan cukup. Diversifikasi pangan ada. Pangan Indonesia biasanya diukur dari beras, jagung, kedelai, kacang-kacangan, ikan, telur, daging kaki 2, daging kaki 4 kecil, daging kaki 4 besar, susu. Kita buat. Mengapa? Mandiri. Nah, ini keluar dari cerita ya. Ini berbentuk cerita, minta 5 menit saja cerita. Itu salahnya tadi yang dari Bappenas tadi. Pakai menampangkan ya, yang gambar pendidikan tertua di dunia kan. Ujung sana Maroko. Kemudian Al-Azhar. Kemudian Iran. Kemudian Al-Zaitun. Kenapa kalau dilihat gambar kan seperti agak sama gitu ya. Agak sama. Dibangun berapa lama itu? Al-Zaitun ini dibangun berapa lama? Fisiknya. 10 tahun.
sampai fisik yang seperti ini 10 tahun. Bagaimana bisa dibangun dalam 10 tahun seperti ini? Saya melanglang buana. Topo Broto di luar Indonesia itu hampir 10 tahun. Semua negeri muslim saya datangi. Kok punya uang saya? Uang itu gampang dicari. Saya ketika itu ditugaskan oleh Pak Natsir. Kata Pak Natsir, Abdussalam, kamu tugas ke luar negeri saja. Kalau di dalam negeri, kamu ini sering golput. Nanti dicari-cari orang terus. Jadi setelah dicari-cari orang, disembunyikan orang, kamu keluar negeri saja. Nanti ikut golput lagi, rusak lagi kamu. Gitu. Ya oke. Satu kawan ditugaskan ke Suriname. Tapi mentalnya kecil, takut, nggak berani. Kita ditugaskan di Malaysia Timur. Dulu Kalimantan Utara namanya. Kemudian berubah menjadi Sabah. Sabah itu sebetulnya milik Belanda, ditukar pada Raffles. Raffles memberikan ini apa namanya, Sumatera itu apa? Bengkulu. Singapura juga punya Indonesia tadinya. Malaka punya Indonesia. Tukar pada Raffles. Jadi singkat kata, tanggal 21 September, saya baru punya anak yang diidam-idamkan anak putri, masih merah, ditinggalkan. Kata Pak Nasir, cepat berangkat. Berangkat. Kerjanya ringan-ringan saja di Malaysia Timur. Sebagai pembina keagamaan. Dan saya setiap tahun mendapat tiket berupa uang untuk dibelikan tiket. Tidak digunakan untuk ke Indonesia saja, tapi digunakan keliling. Nah itu namanya punya uang. Setelah hampir 10 tahun, nah belum. Setelah dalam perjalanan tahun 80 masuk, kemudian 82 diangkat menjadi presiden masyarakat Indonesia Sabah, Sarawak, Brunei. Selama 8 tahun, 2 periode. Jadi tahu pelosok-pelosok, terus diskusi, sampai punya keinginan besar untuk mendirikan lembaga pendidikan yang sedikit beda dengan yang ada. Pesantren tapi bukan pesantren. Spiritnya saja. Spirit pesantren, but modern system. Mulai dibuat. Sampai hampir 10 tahun, saya pamitan ke kawan-kawan. Saya mau resign. Meletakkan jawatan, karena diangkat dari Robito Alam Al-Islami, saya serahkan mandat. Saya mau pulang. Kawan-kawan mencegah. Mau apa lagi kamu? Sudah enak kerja di sini. Di Indonesia susah mencari kerjaan. Itu memang betul. Tapi saya tidak mencari kerjaan. Mau membuat pekerjaan. Mau apa? Mau membuat pendidikan. Bisa nggak? Bisa. Ya ada yang bilang, ini tak sangoni. Barangkali nanti untuk beli apa gitu ya. Tanah tak sangoni. Artinya diberi. Sangu itu bukan nasi ya. Kalau bahasa Sunda nasi. Sangu itu ongkos. Kita kumpulkan. Baru kita berbincang pendidikan, lapor pada Pak Natsir. Pak Natsir saya berhenti. Kenapa? Mau membuat sekolahan. Kalau lama-lama di kampung orang nanti jadi orang sana saya gitu. Oh ya, apa? Bentuknya seperti pesantren. Seperti apa? Belum ada Pak. Baru cita-cita ya lanjut. Tidak lama 96 sudah mulai. Mulai 99 dibuka. Yang buka Pak Presiden. 2015 kita anggap selesai membangun fisik. Membangun yang lain. Nah, ternyata bisa. Apalagi Indonesia, itu tadi gambaran ya. Hanya 10 tahun itu. Yang kita duduk di sini 10 tahun.
Satu di antaranya kita duduk di sini, di bangunan yang dibangun dalam 10 tahun. Sampai masjid sampai hari ini itu 10 tahun. Makanya nggak selesai-selesai. Kalau selesai nanti nggak ada amal ibadahnya itu. Orang bertanya dari mana uangnya? Membangun ini tidak dari uang. Dari semen dan batu. Semen gampang dicari. Karena semen Gresik tidak mau dikasih semen. Cibinong tuh tidak mau. Semen Gresik. Fanatik amat. Lah memang saya orang Gresik awalnya. Banyak yang bisa diajak bicara kalau ngutang. Dikasih. Jadi ini yang namanya semen Gresik. Tidak pernah bayar cash. Kadang-kadang ditagih sampai 10 kali. Setelah itu, kita membangun kerjasama dengan perbankan. Modalnya hanya kepercayaan. Karena tatkala kita di Malaysia, pulang ke Indonesia, tukar uang di satu tempat itu. Tatkala terakhir kita mau tukar uang, sudah meninggal orang itu, suruh ke keponakannya. Itulah yang namanya robetan tular. Robetan tular walaupun kena ini itu memberikan fondasi pemahaman tentang keuangan. Bagaimana? Dulu nama saya itu kan banyak. Satu, AS Panji Gumilang. Dua, Haji Abu Ma'arif. Tiga, Panji Gumilang. Empat, Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang. Dan semua ini sah. Mengapa? Disahkan oleh pengadilan negeri. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh macam-macam namanya. Nabi Muhammad saja 2201 namanya dan sah. Maka sering disindir, wah itu namanya banyak. Kenapa kalau banyak? Yang sulit itu sedikit. Karena namanya banyak. Sampai Pak Kiflan juga tahu itu namanya banyak. Kan intel Pak Kiflan tadinya. Tapi sahabat dekat. Sampai jadi jenderal itu. Sahabat dekat. Uang itu gampang dicari. Maka mengasih pelajaran. Pak Abu, namanya Abu Ma'arif dipanggilnya. Di bank itu nama Abu Ma'arif. Kalau caranya begini, Pak Abu tidak bisa bangun. Punya 1 juta, dihabiskan 1 juta. Terus bagaimana? Ya pinjam ke bank. Terus apa? Apa namanya cakarannya? Bornya. Uang. Gimana ke uang? Uang Pak Abu ini jangan dipakai. Simpen saja di bank. Pinjam ke bank. Nanti dicicil karena Pak Abu tiap pekan ada penghasilan. Dulu saya mengatakan apa pekerjaan Pak Abu? Jual beli barang bekas. Apa saja orang bekas juga dibeli. Ya bekas tidak baik kita baikkan. Itu kan jual beli barang bekas. Jangan-jangan saudara juga ada barang bekas. Kalau sudah dibeli oleh teh zaitun, dulu belum saya zaitun. Itu saya mau buat pendidikan. Kamu mau ikut nggak? Bagaimana? Ini. Oh iya ikut. Gimana cara ikutnya? Kamu membeli tanah. Wakafkan ke Az-Zaitun. Lah kok pada mau? Banyak orang yang mau. Sehingga manusia Indonesia yang otaknya curiga terus. Padahal Pak Kiflan yang namanya ketika itu penguasa tentara. Dan Intel nggak curiga. Apa buktinya nggak curiga? Bergabung sampai hari ini. Pertama yang ditanya itu dananya dari mana? Ngerampok ya? Lah Panji Gumilang kalau ngerampok lehernya habis sudah. Oh cuci otak.
Gimana nyuci otak? Wong otaknya saya aja kemarin dicuci oleh dokter Terawan. Ya, ini otak saya ini menurut dokter Terawan sehat, sudah dibersihkan. Artinya dicuci otak. Masa mencuci otak lain? Ini bahasa yang orang-orang yang cerdas-cerdas itu mengatakan begitu. Ditulis buku, macam-macam. Dipenjarakan. Saudara-saudara, dalam penjara itu, saudara membayangkan kan seru kan? Nggak seru, nggak apa. Saya dalam penjara, menjelang tidur, itu menyanyi, Indonesia tanah air beta. Diikuti oleh orang satu. Kalau belum menyanyi, belum tidur. Malah kalau dibuka pintu, kok lambat tadi nyanyinya? Sedang lambat aja gitu. Setelah nyanyi Indonesia tanah air beta, senyap tidur. Ternyata sekarang diikuti di Gelora Bung Karno itu. Sambil tepuk tangan mengalahkan Saudi. Ada orang yang bertanya, mengapa Saudi itu kok kalah? Ya kalah lah. Negara yang sudah ada didirikan oleh Muhammad Rasulullah dirubah, sertifikatnya diganti, akte notarisnya diganti. Bukan akte notaris Madinah Al-Munawwarah dipimpin oleh Muhammad Rasulullah dan seterusnya mestinya. Dirubah akte notarisnya menjadi Saudi Arabia. Pantas dikalahkan oleh ketuhanan yang Maha Esa. Memang Saudi itu segalanya? Tidak, Mas. Kata tadi Pak dari UIN tadi, ada turunan Abu Jahal. Turunan Abu Jahalnya sampai ke Bahrain. Takut kalah oleh ketuhanan yang Maha Esa, dia nggak berani datang ke sini. Nah, jadi mengapa? Indonesia sudah mengatakan Indonesia tanah yang suci. Coba dengarkan. Anthem Saudi Arabia bercerita tentang Saudi. Di sini bercerita tentang tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Indonesia tanah berseri, tanah kita yang. Mari kita berjanji Indonesia abadi. Besok juga berubah Saudi. Indonesia abadi. Inilah ditata pendidikannya. Ada tempo. Berapa tahun? 20 tahun lagi. Zaitun ini cuma 10 tahun bisa. Indonesia dengan modal besar membuat sentra pendidikan 500 sentra pendidikan ini bisa paling 5 tahun. Pak Prabowo bisa membuat ini. Di sana nanti ada vokasi. Vokasi apa yang didulukan? Oh, ini pertanian supaya maju gimana? Anak-anak didik disuruh membuat alat pengolahan tanah. Setelah begitu alat untuk menyebar pupuk. Setelah itu alat untuk membasmi hama. Setelah itu alat untuk memanen dibuat oleh anak sekolahan. China begitu. Amerika juga begitu. Jepang begitu. Indonesia akan begitu dimulai oleh Pak Prabowo. Sampai nanti bekerja sama itu dengan Pindad dan sebagainya. Membuat senjata. Membuat alat perang. Di situ. Kerjakan oleh anak bangsa yang terdidik. Mumpung belum ketinggalan zaman kita ini. Kalau sampai tahun 45 begini-begini saja, ya begini 54 dari 77. Memble namanya. Bisakah pendidikan berjalan dengan baik tanpa pangan? Tidak bisa. Pendidikan
Falyabudu rabb hadzal bait. Ikuti aturan negaramu. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Amanahum min khauf itu pendidikan. At'amahum min ju' food and agriculture dibuat secara bersama. Saudara-saudara, penduduk hari ini 283 juta. Bagaimana dengan 2045? Paling sedikit 325 juta, mungkin 350 juta. Berapa pangan yang diperlukan? Kalau pangan bangsa Indonesia 0,12 ton, katakan kali 350 langsung, kali 350 juta. Mungkin hasilnya 42 juta ton beras. Berapa keperluannya? Kalau sudah anak-anak didik kita yang vokasional tadi berdasar ilmu untuk bertanam, bisa menghasilkan beras yang bagus minimal 10 ton per tahun. Kemudian 42 juta ton dibagi 10, kan cuma perlu 4.200.000 hektar. Nggak usah membuka lahan baru. Lahan di Indonesia ini yang dimiliki petani 8,1 juta ton. Tewas bagian. Tewas bagian. Pak Kiflan, ini CS-nya Pak Prabowo. Dari peristiwa 98 itu, jenderal-jenderal yang lain masuk ke tank, Pak Prabowo naik Pak Jenderal Kiflan itu naik di atas bawa brand begini. Ayo siapa yang mau? Pemimpin itu. Sampaikan pesan ini. Sewa. Bagaimana nyewanya? Ambilkan dari dana ketahanan pangan Indonesia. Tahun 25 ini kalau nggak salah 144,9 triliun. Kalau didolarkan itu menjadi 9 miliar sekian dolar. Bagaimana kalau untuk nyewa? Pertanian di Indonesia 1 tahun itu kalau punya keuntungan bersih $1.000 itu sudah, waduh, geleng-geleng kepala sambil senang. Nggak ada yang dapat itu. Nah, negara menyewa $1.500. Kemudian untuk biaya produksi dan lain-lain sampai mekanisasi, nanti membasmi hama itu tidak pakai macam-macam, drone saja sudah jalan. Itu dibiayai $5.000. Diserahkan kepada petani atau rakyat yang disewa 1.500, 3.500 untuk saprodi dan lain-lain. Maka nanti per 1.000 hektar ini, daerah pertanian tidak seperti sekarang. Sekarang itu mau bawa 1 karung itu sulitnya bukan main. Pematangnya sempit, kecil. Kemudian dipanggul. Kalau ini untuk menyongsong generasi emas nanti, must be broken. Pasti hancur. Berubah. 1.000 hektar itu dikasih jalan inspeksi. Jangan sempit-sempit buat jalan inspeksi pertanian. Minimal itu 8 meter. Terus median jalan pinggir jalan ini 4 meter, 4 meter. Ditanami tanaman pelindung. Kemudian tengah ada dibagi lagi. Di situ ada irigasi dan sebagainya. Maka tatkala tanam dulu. Tatkala tanam menggunakan mesin tanam. Insya Allah kalau dibuka sistem pendidikan seperti yang diusulkan tadi, 3 tahun sudah bisa membuat mesin tanam. Anak-anak didik Indonesia. Yang potensial. Kemudian, biasanya tanam padi itu harus ada matun. Ngoyos kalau bahasa Jawa Sundanya. Sudah tidak lagi tangan yang garuk-garuk begini. Dibuat mesin ngoyos. Siapa yang membuat sekolah?
Jangan hari ini ada mobil SMK, tapi nggak ada bendanya. Nanti produk anak-anak SMK di dalam kampus itu bendanya ada real. Untuk kepentingan Nusantara yang segini luas. Sampai panen. Panen sudah tidak lagi menggunakan etem, alat kecil. Pakai mesin panen yang sekali ngangkut satu mobil besar yang isinya 20 ton angkut. Masuk ke tempat penjemuran. Penjemurannya bukan matahari. Pakai dryer yang sumber energinya dari diri padi itu sendiri. Maka keringnya merata. Setelah itu disimpan, jangan dalam karung. Silo yang besar. Kemudian dibuatkanlah rice milling yang bagus. Dari silo dibuka, jadi beras. Beras yang ditanam, jangan beras yang dimasak malam tadi, besok sore jam 5 sore, sudah basi. Beras yang ditanam, insya Allah, penelitian anak-anak ekstrakurikuler Al-Zaitun bisa menghasilkan beras bagus. Beras apa itu? Gloria. Apa itu Gloria? Gemah Ripah Loh Jinawi. Republik Indonesia Raya. Disingkat Gloria. Sumber bibitnya dari mana? Bukan dapat nyuri. Kita minta ke Jepang nggak dikasih, ke Singapura. Dan yang memilih saya sendiri, karena yang lain-lain belum tentu bisa. Dapatlah beras. Ditengok oleh saya dengan mata batin dan mata zahir. Ini bisa tumbuh ini. Beli 1 kilo saja. Karena harganya cukup mahal. Sampai di sini direndam, tanam tumbuh 160 titik tanam keluar. Sekarang sudah bisa untuk 1.000 hektar. Nama padinya bukan Koshi Hikari, tapi Kaze Koshi Hikari. Kaze jenis padi Jepun. Jadi jenisnya Japonica, bundar. Lezatnya bukan main kalau sedang sehat. Ya, karena saya merasa lezat terus makan itu berarti sehat. Saya mengukur diri sendiri itu makan. Makan kok nggak enak. Pasti ini ada apa-apa ini. Tapi kalau disuguhi itu yang namanya koshi hikari kashi, walaupun hanya 1 kepel itu cukup sampai 1 hari. Ini yang dimakan bangsa Indonesia. Diikuti dengan yang lainnya. Kedelai yang tadi Ibu mengatakan difermentasi. Di sini sudah fermentasi, Bu. Bisa tahu, bisa tempe. Kalau tahu tidak fermentasi, tempe fermentasi. Kemudian ingin minyak goreng. Nanam kacang tanah, nanam kedelai, nanam wijen. Jadi sini ada minyak wijen, minyak kacang tanah, minyak kedelai. Makan sendiri. Terkadang kalau ingin, kata orang, kalau minum pagi 1 sendok, sore 1 sendok, minyak wijen hitam, katanya semakin kemelintang. Kemelintang itu cerah. Nah, ada semua, wijen putih ada, wijen hitam ada. Semua ada. Ingin ikan, alhamdulillah, masuk ke laut. Maka makannya tuna. Sekarang membuat kapal. Kapal yang di Irian dan kapal yang di Jawa Selatan nanti. Semua yang buat anak sekolah. Insinyur pembangunan saja nggak boleh dekat-dekat. Jangan dekat-dekat, nanti ente klaim. Ini supaya dikerjakan oleh anak didik kita, berarti punya kebanggaan. Dan anak didik kita akan punya sertifikat laut. Tanggal 15 ini dan nanti keluar Januari. Baru sekolah 1,5 tahun dan itu setengah tahun.
Apa yang diuji? Yang diuji, ini kapal buatan siapa? Saya, Pak. Siapa arsiteknya? Saya. Tamatan mana? Nggak tahu. Nah, kapal saja Nabi Nuh itu nggak ada sekolahannya. Bisa membuat kapal, dibuat di Rembang, mendaratnya di Ararat. Jadi Nabi Nuh itu mungkin orang Rembang itu. Mengapa? Kayu jati yang sudah lama itu, apa nah istilahnya itu? Eh? Jati purba. Jati purba itu adanya di Rembang, di tempat ukiran itu, Para, di Randu Blatung, begitu. Dibuatnya di sana dan mungkin ketika itu Nabi Nuh diejek. Baru saja kan di sana banyak PKI kan. Jadi kalau zaman Nabi Nuh mungkin PKU lah. Partai Keadilan Umat. Buat. Kemudian mendarat di sana karena dibawa oleh tsunami. Ditengok, ini kayu jatinya kayu jati Jawa. Tidak mungkin Jawa, Nabi Nuh bisa mengangkat kayu segitu banyaknya ke tempat lain. Pasti di hutan Jawa. Jawanya ditelisik-telisik-telisik, yang paling bagus di daerah Rembang dan sekitarnya. Jadi kalau dikatakan saya nggak sekolah, nggak apa, nggak boleh dijadikan, silakan yang nggak mau ikut ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan sudah jadi 5 kapal. Anak-anak yang baru 1 tahun 2 kapal. Kalau nggak percaya, nanti bapak-bapak yang habis memberikan apa namanya orasi, tengok yang buatan anak-anak yang masih sekolah, Alia kelas 10 dan 11. Kalau 10 baru setengah, baru 1 semester. Kalau 11 1,5. Dia punya 2 kapal. Mau dibawa ke laut, gimana saya? Dibeli oleh saya. Kan ada yang membeli kan? Nah sekarang kalau membuat kan nggak ada yang membeli. Contoh, dibuat SMK, otomotif. Keluar nggak ada yang beli. Yang beli orang Jepang. Sedangkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dan bangga. Jalankan kapal di luar saya. Di mana? Kapal Singapura. Sudah berapa lama? Sudah hampir 3 tahun. Kamu tidak nasionalis. Kemarin ada alumni yang bangga sekali. Dengan bangga kamu. Di mana Indonesiamu? Itu saya. Ya, nanti saya ambil punya Indonesia kalau gini. Begitu dong. Contoh kecil. Saudara-saudara, jadi kalau tidak ditata pendidikan dan pangan, ya nggak akan ekspor lagi, ekspor lagi. Nah, import lagi. Coba kalau kita hitung satu orang Indonesia makan beras itu hanya 0,12 ton, artinya 120 kg. 42, apa nah, kalau 350 perlu 42 juta ton. 42 juta ton dibagi 10 menjadi 4,2 hektar. 1 hektar disewa, katakan biayanya 5.000 menyewa. Mendapat 1,8 juta hektar. Pak Prabowo tahun kedua atau ketiga sudah punya 3,6 juta hektar. Terus nyewa. Rakyat senang. Mengapa? Menerima uang dan ada di desa. Uang itu keliaran di desa. Sekarang kalau orang desa memegang $1.500, kerja di mana? Jadi TKI apa? Nanti uang itu berkeliaran di desa.
Majulah desa, majulah kota. Maka dikelola secara koperasi, namanya desa kota. Kalau nanti negara agak sulit, disewa oleh koperasi, Pak. Asal dibiayai oleh negara. Jadi nggak besar biaya negara ini, biaya untuk membangun negara ini. Asal tepat, jangan terserak kemana-mana. Oke, kalau tadi kita membaca, ada 2 profesor dan istrinya meneliti SD Impres. Maka Pak Prabowo nanti mengangkat seluruh anak bangsa masuk ke dalam pendidikan yang terpadu tadi, keluar lagi. Prabowo mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Titip, Pak Jenderal, titip sampaikan. Nah, kalau enggak, undang diskusi. Nanti jangan-jangan seperti dikhawatirkan seperti musyawarah tikus. Enggak. Apa musyawarah tikus? Jadi tikus ini diserang oleh kucing terus setiap hari. Maka mencari tempat yang aman bermusyawarah. Yang besar sampai yang kecil. Keluarlah pendapat dari yang kecil, mendapatkan demokrasi tikus itu. Kita pasang di leher kucing, gentak itu lonceng. Biar nanti lewat, sudah kerincing, kita lari. Setuju semua, setuju, bagus. Yang kecil bertanya, Mas, siapa yang menempelkan di leher kucing gitu kan? Bubrah lagi, jangan sampai begitu. Andainya iya disampaikan setuju, siapa yang melaksanakan? Panji Gumilang siap. Tentunya dengan Pak Kiflan. Oh, kalau nggak ada jenderalnya Indonesia ini bahaya. Jadi Parjo lah. Yang satu Parcok, yang satu Parjo. Partai hijau. Yang sini partai coklat. Kan sudah terkenal itu bahasa itu. Bukan PDI dan Golkar, bukan. Parjo dan Parcok gitu. Jadi ini saudara-saudara, insya Allah kalau begitu menata Indonesia, makannya dipenuhi. Menurut Ibu tadi, pangan yang apa tadi itu Bu? Yang fungsional. Sudah pasti Bu. Beras. Dari beras itu ada katulnya. Katul itu bisa dibuat untuk fungsionalnya. Dari situ ada jagung. Jagung bisa diambil macam-macam untuk ternak dan lain-lain. Kemudian ada kedelai. Kemudian ada kacang-kacangan. Kemudian ada rempah. Bawang putih, bawang merah, merica polo, dan lain-lain. Ketumbar jinten, merica polo. Itu namanya sambara 12 kata orang Sunda. Kemudian daging. Jangan banyak makan daging. Justru bangsa Indonesia kenapa dulu itu menjadi nenek moyang orang pelaut pemberani? Makan ikan. Mengapa? Ikan itu lebih rendah panasnya daripada darah kita. Gampang diolah. Tapi kalau daging lebih panas dari darah kita. Nggak bisa dicerna itu. Ya bolehlah kadang-kadang. Makanya pantas kalau makan daging, Idul Fitri dan Idul Adha cocok itu. Yang lainnya makan ikan. Adapun sapinya diambil susunya. Jadi ayam. Itu namanya daging kaki 2. Itu lebih panas itu daripada kambing. Kambing, apa nama daging kaki 4 kecil. Ya yang suka yang itu ya makan. Yang penting kecil. Daging kaki 4 besar.
ikan, buah. Buah di Indonesia itu apa saja tumbuh. Kalau sudah begitu, mustahil tidak cerdas. Dan ditata dari sejak dalam kandungan ibu. Berapa menit sudah? Ya, inilah untungnya yang belakang ya ini. Nggak pakai di stop. Jadi, maka saudara-saudara jangan bangga dengan nenek moyang. Tapi teladani saja. Maka lagu nenek moyangku pun saya rubah. Jadi iramanya lagu nenek moyang, Ibu Sud. Tapi isinya kita rubah. Nenek moyangku orang pelaut. Kamu? Bukan kamu orang apa? Enggak pernah berani ke laut. Ini ada guru. Enggak usah disebut namanya. Berlayar. Kemudian ke belakang kita pikir mau buang air kecil. Buang air yang dalam perutnya. Wek. Apa ini? Padahal sudah diajari bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ngomong kosong. Ilmu hanya untuk doa. Doanya juga nggak jelas, nggak pernah naik kapal. Jadi semua ke laut. Jangan nenek moyang, gula kamu gimana? Jawablah. Aku pelanjut nenek moyangku terus. Cinta laut, samudra biru terus. Ku jaga terus. Indonesia tidak tertinggal kekayaannya. Mari dijaga, mari diraksa agar berbiji Indonesia. Nah, begitu dong. Nah, tahu saudara-saudara, kapan mengarangnya itu? Kalah Toko Broto di Indramayu. Orang-orang sibuk berbicara kapan pulang saya. Pulang tuh. Asal saya mau pulang. Nih, ayo nyanyikan. Apa saya? Ini nyanyi, dirubah. Jangan nenek moyangku terus. Kamu. Baca aku petani. Petaninya gimana? Tuhan bersabda. Terus. Pemakanannya. Jaga. Terus. Pun ada juga sayuran buah. Itulah dia. Sumber makanan bagi manusia dan makhluk lainnya. Tuh kan? Itu mestinya. Baru bersama-sama kita bangun Indonesia. Kita punya andil sarjana-sarjana yang saya katakan the best human material. Ya. Terima kasih dan selalu berdoa mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir batin, diberi rezeki yang paripurna, diberi kekuatan untuk memanfaatkan rezeki itu demi pengabdian dan dharma bakti pada Tuhan Yang Maha Esa. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin.